Perkenalkan, saya Jehan Nabila, dosen tetap Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PP. Saat ini saya sedang memaparkan materi yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib, sumber dan layanan informasi dengan bobot 3 SKS periode 2024-2025. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 pertemuan teori, dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case method dan project based learning. Mata kuliah ini mempelajari 2 aspek utama, yaitu sumber informasi dan layanan informasi. Sumber informasi berperan penting menyediakan data yang akurat dan relevan, sedangkan layanan informasi menjadi ujung tombak interaksi antara perpustakaan dengan pemustaka. Mahasiswa akan dibekali pengetahuan dan keterampilan di dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Sebagai keluaran pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu di dalam merancang dan menghasilkan satu produk layanan informasi yang aplikatif. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah konsep informasi, sumber informasi, jenis-jenis informasi, hakikat layanan pada perpustakaan, evaluasi layanan perpustakaan, serta pembuatan paket layanan informasi. Berikut akan ditayangkan pengajaran singkat pada mata kuliah sumber dan layanan informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, selamat datang ya pada perkuliahan minggu kedua. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu dengan mata kuliah sumber dan layanan informasi. Sebelumnya teman-teman masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Masih, yaitu tentang bagaimana konsep dasar informasi dan sumber informasi. Minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit apa saja definisi dari informasi dan data. Ada yang masih ingat di sini? Oke, coba kita flashback lagi ya, kita review lagi ya pelajaran kita pada minggu lalu. Oke, untuk materi yang minggu ini kita khusus mengenal bagaimana hakikat dari fungsi, kemudian bagaimana cara mengevaluasi sumber informasi sehingga kita bisa mengeksplorasi konsep fundamental tentang pengelolaan informasi yang penting bagi mahasiswa informasi perpustakaan dan kearsipan. Baik, kita mulai ya. Oke, yang pertama, definisi dari informasi. Dari beberapa pakar mengatakan bahwa informasi merupakan data yang telah diproses sehingga memiliki makna bagi penerimanya. Apa saja bentuk dari informasi? Artikel, boleh. Lalu apa lagi? Buku? Jurnal? Ya. Itu adalah informasi yang sudah di-package dengan baik. Nah, sebelum informasi itu menjadi sebuah bentuk tertentu, tentu dia sebelumnya menjadi apa? Data, betul. Nah, apa itu data? Data adalah fakta yang belum ada maknanya. Oke, good sekali. Ada yang bisa ngasih contoh apa bentuk-bentuk dari fakta tadi? Survei, observasi, ya, angka, kemudian apa lagi? Peristiwa, ya. Itu semua digabung, diolah sehingga dia menjadi sebuah informasi. Kalau menurut undang-undangnya nomor 14 tahun 2008, informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Fungsi dari informasi itu, teman-teman, fungsi utamanya ada 4 poin. Yang pertama adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian. Itu maksudnya apa, teman-teman? Menambah wawasan. Oke. Karena kadang sesuatu itu tidak pasti ya. Jadi dengan adanya informasi, seseorang itu mengambil keputusan menjadi lebih pasti. Tapi kalau untuk mengurangi ketidakpastian gimana maksudnya? Ragu juga atau gimana? Iya, itu yang dinamakan dengan ketidakpastian tadi. Karena dia ragu, makanya dia butuh data atau butuh informasi yang lebih valid. Gitu. Yang kedua, mengurangi keanekaragaman.
Apa maksudnya? Iya, informasi ini kan informasi tidak jelas, informasi yang terlalu beragam, dari informasi yang bermacam-macam, dari sumber yang bermacam-macam maksudnya, itu kita harus saring. Nah, itulah gunanya fungsi dari informasi tadi. Nah, informasi seharusnya memberikan kepastian, kemudian juga mengurangi keanekaragaman yang menyebabkan seseorang itu menjadi ragu-ragu. Nah, yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang baik. Dengan adanya informasi tadi, seseorang yang awalnya belum bisa mengambil keputusan, misalkan dia mau pergi ke kampus, tapi hari hujan, tapi ada ujian. Nah, itu gimana caranya sehingga informasi bisa memberikan kepastian untuk dia bagaimana cara dia ke kampus. Berita mungkin nggak jadi ujian. Berita tidak jadi ujian. Ya, itu tergantung ya. Bisa saja kejadiannya adalah kamu bisa pesen gokar gitu ya, atau kamu bisa pinjam. Nah, ya bisa jadi. Informasi itu dari mana dapatnya? Dari teman, melalui apa? Nah, gitu. Nah, jadi semua informasi ini berguna untuk kita. Dan poin yang terakhir adalah memberikan standar, aturan, dan landasan untuk kita mengevaluasi. Nah, dari sini kita menjadi bisa menyaring lagi informasi apa saja yang kita butuhkan. Pada arus informasi dan faktor yang mempengaruhi ada 4 poin, mulai dari pencarian data, di mana organisasi atau individu itu dia mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber yang diproses lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita sebelum mengambil keputusan, ada data-data yang perlu kita kumpulkan dulu. Dan itu bisa berupa bentuknya bermacam-macam. Misalkan seperti tadi kita mau ke kampus, gitu kan. Tapi hari hujan, tapi kita ujian. Dan itu pagi-pagi kita udah harus ada di kampus. Nah, kita harus menemukan banyak data yang bisa kita kelola menjadi sebuah informasi, sehingga nantinya kita bisa mengambil keputusan kita pergi ke kampus bagaimana gitu. Yang kedua, setelah dicari datanya, kemudian diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Ya, melalui kontekstualisasi, kategorisasi, dan juga analisis. Nah, di situ proses berpikir kita. Bagaimana cara kita menganalisis informasi atau data-data, maksud saya data ya, yang sudah kita dapatkan tadi bisa terolah dengan baik, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah informasi. Yang ketiga, umpan balik dulu atau penyebaran dulu? Iya, betul. Penyebaran dulu ya. Informasi itu didistribusikan, kemudian bisa menggunakan berbagai channel. Bisa melalui media WhatsApp, Instagram, DM ya. Masih ada yang pakai SMS? Oh, udah enggak ya zaman sekarang. Oke. Kemudian terakhir umpan balik, yaitu evaluasi pemanfaatan informasi yang akan mempengaruhi proses pencarian data selanjutnya. Oke, dari faktor-faktor tadi ada namanya faktor penghambat, ada namanya faktor pendorong. Apa saja yang menghambat? Pertama, banyaknya terbitan berkala. Kemudian koleksi bahasa asing, lemahnya jaringan pusat informasi, serta kurangnya media komunikasi yang tepat. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak ke saya? Apa faktor-faktor penghambat yang biasanya merusak arus informasi itu yang awalnya dia mau jalan nih, terus tiba-tiba ada gangguan di tengah-tengah? Jaringan internet. Kamu bisa kasih contoh tidak? Bagaimana proses informasi tadi terganggu karena jaringan internet? Seperti mengirimkan sebuah informasi melalui WhatsApp. Jadi sudah dikirim ternyata belum tersampaikan di waktu yang diinginkan. Karena nah, iya, itu di luar ini ya, di luar kuasa ya, karena memang ada saja hambatannya. Tapi selain hambatan seperti koneksi, ya itu ya, yang poin-poin tadi, ada yang bisa ngasih contoh yang lain nggak? Maksudnya Bu, mungkin pada saat mengakses artikel internasional karena bahasanya yang masih kurang, seperti misalnya bahasa Inggris, namun bahasanya minim, jadi tidak mengerti, harus pakai alat untuk penerjemahnya. Nah ya, boleh juga. Itu berarti keterbatasan dari segi bahasa ya, karena memang mungkin kita biasa berbahasa Indonesia, tapi karena tuntutan kita harus baca
jurnal berbahasa Inggris, mau nggak mau kita harus translatekan dulu. Nah itu mengganggu nih, harus tadi, sehingga kita harus punya waktu sendiri dulu untuk memindahkan ke bahasa yang kita inginkan. Nah selain faktor penghambat, ada juga faktor pendorong. Nah apa saja faktor yang mendorong arusnya informasi tadi? Yang pertama adalah ruang lingkup yang terbatas, ya, kemudian klasifikasi yang cocok, dan bibliografi tahunan yang terorganisir dengan baik. Ada yang bisa kasih contoh? Apa kira-kira faktor pendorong yang mempengaruhi harus informasi ini? Media independen. Media? Independen. Media independen. Gimana maksudnya? Kayak pers itu. Kayak pers? Kayak Metro Studio atau enggak Fox Media gitu. Ah betul, penyebaran informasi melalui sosial media. Jadi dengan sosial media yang sangat cepat, sehingga dia mendorong supaya arus tadi juga tersampaikan kepada khalayak yang membaca gitu ya. Oke. Teman-teman bisa dicatat ya poin-poin yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya adalah hakikat dari sumber informasi tadi. Sumber informasi kalau dari definisinya sendiri adalah segala hal yang bisa digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal baru, ya. Yang sebelumnya kita nggak tahu, kita jadi tahu gitu. Nah, kemudian sumber informasi ini juga memiliki peran yang sangat vital. Apa itu? Mulai dari proses pendidikan, proses penelitian, dan juga pengembangan pengetahuan. Nah, di sini saya sudah buatkan apa saja ciri-ciri sumber informasi tadi. Yang pertama, dia dapat dilihat, dibaca, dan dipelajari. Yang kedua, dia bisa diteliti, dia bisa dikaji dan dianalisis. Dan yang ketiga, bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan dan juga penelitian. Dan yang terakhir, dapat ditransformasikan kepada orang lain. Seperti yang kalian contohkan tadi, seperti jurnal Bu, koran Bu, kemudian apa lagi? Televisi, radio, dia bisa dilihat? Bisa, ya, itu kan banyak ya ciri-cirinya, kan nggak harus semuanya komplit. Yang penting dia ada satu-satu bisa mewakili gitu. Coba yang pertama ya, kita ambil contoh dari jurnal. Oke, jurnal artikel. Dia bisa dilihat tidak? Bisa dibaca tidak? Bisa dipelajari tidak? Bisa. Bisa diteliti? Dikaji? Dianalisis? Bisa. Oke. Kemudian televisi. Sumber informasi dari televisi. Mana dari yang televisi itu yang nggak bisa dimasukkan dalam ciri-ciri sumber informasi? Bisa semua? Nah, radio tadi yang seperti saudara bilang, dia tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Tapi dia masuk sumber informasi juga nggak? Kenapa? Ya, dia menyampaikan fakta-fakta di dalamnya ya, baik berita maupun talk show dan segala macam. Jenis sumber informasi, mulai dari yang tercetak, non-cetak, fasilitas, kegiatan dan lingkungannya. Yang pertama, tercetak, mulai dari buku, jurnal, laporan, ya. Masih ada yang baca buku cetak di ruangan ini? Masih ya, Anda bawa buku cetak ya. Oke. Yang kedua, non-cetak, media audiovisual, model dan transparan. Ada yang suka baca e-book di sini? Suka. Kemudian fasilitas ya, jenis sumber informasi bisa dari perpustakaan, bisa dari ruang belajar, studio, apalagi kira-kira teman-teman? Laboratorium bisa menjadi sumber informasi? Oke. Kemudian kegiatan. Kegiatan banyak sekali ya yang bisa menghasilkan sumber informasi atau bisa kita jadikan sumber informasi. Mulai dari kita seperti sekarang, perkuliahan, ya, diskusi, kemudian orang sedang interview, wawancara, bekerja. Kemudian ada simulasi, itu yang seperti apa, teman-teman? Simulasi IELTS, simulasi TOEFL, mungkin nggak? Masuk ke dalamnya sumber informasi? Bisa ya, karena dia memberikan informasi bagaimana menjawab soal-soal gitu ya. Dari lingkungan, taman, museum, pasar, itu semua memberikan informasi. Oke, selanjutnya ada peran perpustakaan sebagai penyedia informasi. Karena kita dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, kita juga harus membahas bagaimana peran dari perpustakaan itu dalam
sebagai ya penyedia informasi. Yang pertama, dia menyediakan sumber koleksi yang berupa buku, e-book, kemudian apa lagi? Ada kamus, apa lagi? Ensiklopedi, bibliografi, majalah, koran, komik ada? Ada, ya. Itu untuk apa mereka menyediakan koleksi tadi? Sebagai media. Sebagai sumber informasi kalau untuk mahasiswa untuk apa? Untuk bahan, menambah wawasan, untuk bikin tugas ya, untuk bikin skripsi ya, tugas akhir dan lalu yang kedua ada jembatan pengetahuan. Dia menjadi penghubung sumber informasi dengan antara siapa dengan siapa? Antara pemustaka dengan pustakawan. Jadi perpustakaan juga menjadi penghubung antara dua orang tadi ya. Yang ketiga ada agen perubahan. Agen perubahan itu apa maksudnya teman-teman? Dia berperan dan dalam pembangunan budaya, literasi dan juga pengembangan masyarakat. Nah, jadi peran perpustakaan ini selain dia juga menjadi penyedia koleksi, kemudian dia penghubung antara satu orang ke orang lain, dia juga menjadi agen perubahan untuk masyarakat. Nah, bisa dilakukan dengan kerjasama dengan komunitas-komunitas ya. Perpustakaan saat ini kan sudah bekerja sama ya. Contohnya seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian dia juga bekerja sama dengan Perpusnas ya, perpustakaan sekolah, sehingga nanti perpustakaan tadi bisa saling memberikan edukasi, bisa bertukar koleksi, sehingga sumber informasi tadi berputar gitu di antara pihak-pihak yang kerjasama tadi. Nah, makanya kenapa perpustakaan ini menjadi peran sebagai agen perubahan ya. Kemudian perpustakaan juga berperan sebagai pengembangan minat dan baca maksud saya. Kemudian fasilitator pembelajaran untuk kita mahasiswa dan dosen, kita bisa diskusi juga kan di perpustakaan. Kemudian lembaga pendidikan non formal dan penyedia layanan konsultasi informasi. Nah, perpustakaan mana saja sih yang biasanya memiliki layanan konsultasi? Apakah perpustakaan universitas saja atau perguruan tinggi? Atau semua perpustakaan itu memiliki layanan tersebut? Semuanya pasti punya ya layanan dalam konsultasi apapun bentuknya, walaupun dalam ranah formal gitu ya atau akademik. Tapi perpustakaan bisa digunakan sebagai layanan itu gitu ya. Lalu selanjutnya ada fungsi sumber informasi. Yang pertama, sumber informasi itu dia kan memiliki peran penting ya dalam proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Dia juga menyediakan akses ke pengetahuan yang terorganisir dan terverifikasi. Apa maksudnya terorganisir? Ya, tersusun secara sistematis, itu dia. Kalau fakta kan dia masih berceceran ya. Tapi kalau sudah menjadi sumber informasi, informasi tadi itu sudah berunut. Jadi orang-orang yang mau tahu tentang sesuatu, misalkan dia baca buku pelajaran gitu, itu sudah dirunutkan atau terorganisir dari awal sampai akhir. Nah, untuk peranan dari sumber informasi sebagai sumber belajar itu membantu seseorang untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan dalam proses belajar. Nah, ada 4 poin nih. Yang pertama apa saja? Fungsi, pembuka wawasan, membuka jalan dan wawasan terhadap bidang ilmu yang akan dipelajari. Ya, jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita cari sumber informasinya di mana bisa kita dapatkan untuk bidang-bidang yang ingin kita kuasai gitu. Itulah peran dari sumber informasi tadi. Yang kedua, dia juga sebagai pemandu teknis. Ya, memberikan panduan teknis penelusuran informasi untuk penguasaan keilmuan. Nah, seorang pustakawan, kalau kalian nanti bekerja sebagai seorang pustakawan, itu kita tidak hanya memberikan layanan peminjaman buku ya,
Tapi seharusnya pustakawan itu adalah pemandu teknis bagi orang lain yang ingin belajar, ingin mendapatkan pengetahuan tentang bidang yang ingin dia kuasai gitu. Tapi PR-nya apa? Kalian harus tahu lebih dulu dibanding mereka. Jangan sampai mereka nanya kalian nggak tahu apa-apa. Makanya pustakawan harus rajin baca buku. Yang ketiga, penyedia ilustrasi. Apakah ilustrasi ini dekat hubungannya dengan gambar-gambar seperti anak DKV, anak seni rupa gitu ya? Apakah seperti itu? Tidak selalu ya. Ilustrasi itu bisa digambarkan melalui kata-kata, deskripsi juga gitu. Yang keempat, pemecahan masalah. Memfasilitasi kemampuan penyelesaian masalah dalam bidang tertentu. Nah, itu masuk ke dalam peranan dari sumber informasi, sehingga orang-orang yang sebelumnya bermasalah atau dia tidak bisa mendapatkan solusi dari pengetahuan yang sedang dia pelajari. Nah, dengan dia membaca sumber informasi dari tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, itu menjadi solusi bagi dia dalam penyelesaian masalah. Misalkan contoh, kalian mau cari tugas nih tentang skema klasifikasi arsip, tapi nggak tahu caranya gimana sih menentukan kode arsip tadi. Nah, kalian bertanya, mencari dari berbagai sumber yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dapatlah bahwa dengan menggunakan DDC kita bisa mencari kode. Nah, tinggal bagaimana mempelajari DDC-nya gitu. Oke, sekarang kita masuk pada evaluasi sumber informasi ya. Kenapa kita butuh mengevaluasi sumber informasi? Karena komponen penting ini akan berguna untuk bagaimana kita memberikan informasi yang lebih efektif. Nah, ada 5 poin di dalam mengevaluasi sumber informasi tadi. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah kelengkapan, kemutakhiran, keandalan, dan kewenangan. Nah, dari 5 poin ini, teman-teman akan saya bagi dalam 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di belakang. Sesuaikan dengan nomor pada poin di depan. Nanti teman-teman tolong cari apa saja kriteria atau pertanyaan yang bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk mengevaluasi dari poin-poin yang ada di sini. Misalkan seperti relevansi ya. Relevansi itu kan kita mencari tahu ada nggak keterkaitan antara kebutuhan dengan tujuan dari penggunaan informasi. Nah, apa saja sih kriteria yang harus kita buat untuk relevansi tadi? Nah, nanti kelompok 1 coba cari, kelompok 2 begitu, 3 dan 4 dan 5. Setelah itu kita diskusikan bersama. Oke, kita mulai dari kelompok 1, yaitu poin relevansi. Oke, menurut teman-teman apa saja kriteria yang harus kita cari untuk melihat relevansi dari sumber informasi? Dalam relevansi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi itu harus ada beberapa yang mencakup. Salah satunya yaitu adanya kedalaman informasi dan jenis sumber informasinya. Kedalaman informasi, kemudian jenis informasi. Oke. Sekarang kelompok yang kedua, poin kelengkapan. Kira-kira apa saja kriteria yang bisa kita jadikan landasan? Berdasarkan evaluasi sumber informasi, mungkin ada kayak 2 kriterianya Bu, seperti tingkatan informasinya canggih, teknis, dan informasinya itu dasar. Kemudian ada pun yang lain seperti artikelnya populer atau ilmiah. Oke. Artikelnya populer atau ilmiah. Kemudian tadi satu lagi apa? Dia informasinya canggih. Informasinya canggih atau tidak? Canggih ini maksudnya seperti apa, Wanda? Mungkin terbaru. Nah, ya, apakah informasinya mutakhir ya? Apakah dia relevan? Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, artikelnya itu populer atau sumber informasinya apakah populer atau tidak? Iya. Oke. Kira-kira ada yang bisa menambahkan dari kelompok lain? Satu lagi? Gimana? Rehan? Apabila merupakan kalau web yang perlu diperhatikan, kemungkinan informasi merupakan link dari situs web yang lain. Apakah linknya itu dari situs yang terpercaya atau tidak? Gitu. Kemudian lengkap nggak? Kamu bisa kasih contoh tidak? Website yang dianggap cakupannya oke? Kayak Sumber-sumber website yang resmi tadi seperti apa contohnya? Kayak Tempo. Kemudian apa lagi? terus detik.com. Detik.com itu terpercaya tidak teman-teman? Belum 100%. Kenapa? Karena ada yang buat artikel yang kayak heboh atau viral supaya kadang ada judul-judul. Iya, oke.
Oke, kelompok yang ketiga. Apa tuh poin yang ketiga? Kemutakhiran. Itu artinya kebaruan dari informasi tadi bagaimana. Nah, apa saja nih landasan kriterianya kalau dari kelompok 3? Kalau misalnya kayak waktu informasi diterbitkan, Waktu informasi diterbitkannya kapan? Apakah dia tahun baru, apa udah tahun-tahun belakang kayak gitu ya? Mungkin nggak teman-teman? Itu bisa dipakai untuk kemutakhiran, bisa ya. Berarti kita lihat dari tanggal kapan ini diterbitkan gitu ya. Kalau koran itu kan ada di sudut atas, kalau di website biasanya di bagian bawah gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau yang informasi up to date, Informasinya up to date ini bisa kita lihat dari apa? postingan. Postingan, misalkan Instagram. Nah, gimana cara kita melihat Tanggal posting bawah. tanggal postingan terbawahnya dia update nggak setiap waktu gitu ya? Apakah nih setiap hari dia mengeluarkan postingan atau sekali sebulan aja? Nah, itu mencerminkan kredibilitas juga ya dalam melihat kemutakhiran. Oke. Selanjutnya kelompok 4, Faisal. Yang keempat apa? Keandalan. Berarti akurasi dan objektivitas informasi. Nah, gimana cara kita melihat itu? Kalau dari sisi akurasinya bisa dilihat dari kebenaran informasi itu dibandingkan dengan informasi sejenis gitu. Oke, bisa kamu kasih contoh? Contoh itu jurnal yang mengarah ke kesehatan yang sakit jantung gitu, dengan membandingkan dengan jurnal-jurnal tahun-tahun sebelumnya. Oh, oke. Bagaimana perkembangan di bidang penyakit jantung gitu ya? Iya, oke. Berarti kita dengan membandingkan dua informasi yang berbeda sumbernya. Iya, tapi topiknya sama gitu ya. Oke, good. Yang kedua, ada lagi poinnya? Dari sisi objektivitasnya bisa kayak informasi bias dari tulisan penulis gitu. Oke. Tergantung bagaimana cara kita memahaminya. Tapi itu jadi salah satu kriteria kita dalam melihat keandalan. Ya, cukup atau masih ada? Atau ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan untuk keandalan? Mungkin Bu, Ya. dari tata bahasa, ejaan atau pengetikannya bisa kita lihat keandalan juga. Oke. Menurut teman-teman itu mungkin dimasukkan ke dalam keandalan dari tata bahasa, ejaan dan juga pengetikan. Jadi kadang ada yang salah-salah ketik, bahasanya tuh nggak typo. Nah, kalau kebanyakan typo biasanya kita, ini nggak bener nih beritanya gitu ya. Oke. Sip. Terakhir adalah kewenangan. Ya, kewenangan itu adalah kredibilitas dari penulis. Oke, Zaki dan Torik, apa saja poinnya? Mungkin salah satu saat mencari informasi penting untuk mengetahui siapa yang menulisnya, Bu, dan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Apakah penulisnya berpengalaman atau publishnya legit nggak, Bu? Oh, oke. Kira-kira kamu bisa kasih contoh satu penulis yang seperti itu, yang berpengalaman? Ya, seperti kalau penulis mungkin Boy Chandra, Bu. Boy Chandra, oh ya, dia rutin ya. Oke. Kalau di jurnalis mungkin publisher Tempo, Bu. Publisher Tempo. Oke, itu bisa ya dilihat dari kredibilitas. Karena memang semakin banyak seseorang tadi menulis karya yang semakin banyak dan terpercaya, orang juga pasti akan yakin ya dengan informasi yang diberikan dibanding dia yang sekali-sekali nongol gitu ya, sekali tiba-tiba nulis apa terus hilang tiba-tiba. Nah, itu orang lain juga curiga gitu ya. Oke, teman-teman, cukup ya sesi diskusi kita. Kalau bisa kita simpulkan untuk pertemuan hari ini adalah bahwa sumber informasi tadi itu memiliki keberagaman yang luar biasa, sehingga kita sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki kemampuan di dalam mengevaluasi secara kritis bagaimana menentukan sumber informasi yang layak untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun implikasinya, itu mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan kemampuan kritisnya itu untuk menilai kewenangan, kemudian keandalan, kemutakhiran, apalagi kelengkapan dan juga relevansi. Nah, jadi minggu depan kita akan mulai belajar jenis-jenis sumber informasi, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Jadi teman-teman nanti baca-baca dulu ya bahan yang sudah saya berikan di Smile, di e-learning. Minggu depan kita akan kaji lebih mendalam tentang jenis. Di sini daftar rujukan yang bisa teman-teman lihat. Beberapa artikelnya sudah saya unggah juga di Smile, teman-teman bisa unduh langsung. Dan untuk tugas minggu depan, saya minta teman-teman untuk menemukan sumber-sumber bacaan
dan merekonstruksi topik tentang hakikat dan sumber informasi yang hari ini, kemudian kalian buat dalam bentuk makalah individu ya, lalu disubmit di e-learning sebelum minggu depan. Oke, teman-teman, sekian ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.